Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin marmer cake cuma pakai panci aja dari 4 butir telur. Resep yang ini dijamin anti gagal, cocok banget buat pemula, dan untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, nggak seret dimakan, cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun suguhkan buat di hari raya nanti. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan bahan kering. Di sini saya udah siapkan 1,5 gelas belimbing atau 200 gram tepung terigu untuk 1 gelasnya penuh munjung. Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung terigu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita masukkan 1 bungkus susu bubuk dengko. Lalu semua bahan keringnya ini kita aduk hingga tercampur rata. Di tahap ini bila perlu teman-teman saring ya, biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Jika udah, bahan keringnya kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan wadah, masukkan 4 butir telur. Saya pakai ukuran sedang, pastikan telur yang kita gunakan masih segar. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 1 gelas belimbing atau 200 gram gula pasir. Masukkan 1 sendok teh SP, teman-teman boleh ganti ovalet atau TBM. Kemudian semua bahannya ini kita kocok di kecepatan paling tinggi hingga gulanya larut, adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak. Di tahap ini untuk lamanya pengocokan adonan hingga mengembang disesuaikan mixer masing-masing ya. Nah ini setelah 7 menit saya kocok dengan kecepatan paling tinggi. Kelihatan adonan udah mengembang, putih, kental, dan berjejak seperti ini. Matikan mixernya. Selanjutnya kita masukkan semua bahan kering yang kita bikin di awal. Kemudian kita masukkan 2/3 gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 150 gram margarin cair. Ini kondisinya udah dingin. Kemudian kita aduk lagi. Di sini saya ngaduknya menggunakan mixer. Pastikan semua bahannya tercampur rata. Di tahap ini kita ngaduknya sebentar aja, kurang dari 1 menit. Setelah tercampur, matikan mixernya. Lanjut kita aduk lagi menggunakan spatula, pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada endapan margarin di bagian dasarnya. Tips marmernya biar nggak bantet, pastikan tekstur adonan kental seperti ini ya. Oke, adonan udah tercampur rata. Selanjutnya kita ambil atau kita pisahkan. Untuk adonan motif sebanyak 3 sendok sayur ukuran kecil, atau untuk banyaknya adonan motif sesuai selera aja. Oke teman-teman, untuk adonan motifnya seperti ini, lalu kita tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Di tahap ini kalau nggak punya coklat bubuk, teman-teman boleh ganti dengan pasta. Oke, untuk adonan motifnya udah tercampur rata. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang, di sini saya gunakan Carlo. Teman-teman boleh ganti dengan margarin. Kita oles hingga rata di permukaan loyangnya. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 22 cm dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, yang pertama kita masukkan adonan motif. Jadi untuk adonan motifnya kita masukkan menggunakan 1 sendok makan seperti ini. Jadi di tahap selanjutnya teman-teman kita masukkan adonan secara berselang-seling ya. Pertama kita masukkan adonan motif, setelah itu kita masukkan adonan original. Jadi kita masukkan adonan secara bergantian atau berselang-seling. Untuk videonya teman-teman lihat aja hingga selesai. Atau kalau teman-teman ada cara lain untuk bentuk motifnya, bebas aja sesuai selera ya. Kalau saya seperti ini aja teman-teman, secara bergantian aja. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Untuk video yang ini nggak saya skip ya, langsung aja saya bikin panjang biar teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, sekedar cerita aja, resep yang ini andalan dan favorit banget buat di rumahku, apalagi buat teman-teman pemula yang belum pernah coba resep ini, dijamin ya resepnya anti gagal dan rasanya enak. Atau yang teman-teman belum punya oven, resep yang ini recommended ya buat dicobain di rumah. Nah, ini kita masukkan aja semua adonan secara bergantian atau berselang-seling hingga selesai. Di tahap ini sambil kita masukkan adonan ke loyang, sebaiknya teman-teman sudah panaskan panci selama 10 menit ya, di api kecil aja. Biar nanti setelah adonan udah ready langsung aja kita panggang.
Oke teman-teman, setelah semua adonan udah kita masukkan semua, sekarang kita tarik bagian atasnya untuk bentuk motif. Di sini saya gunakan tusuk lidi aja. Untuk caranya teman-teman lihat videonya hingga selesai. Jika udah, sebelum kita panggang, kita hentakkan dulu loyang beberapa kali biar udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Selanjutnya kita panggang ya. Sebelum digunakan, panci sudah saya panaskan selama 10 menit. Kalau teman-teman lihat di tutup pancinya ada lubang udara, ini kita tutup ya menggunakan tisu seperti ini biar panasnya nggak keluar. Setelah panas pancinya sudah stabil, lalu kita masukkan loyang ya. Loyangnya langsung aja kita masukkan ke panci seperti ini, kemudian kita panggang selama 60 menit atau pastikan bolu marmernya matang. Untuk apinya kita gunakan api paling kecil seperti api kompor mau padam, kira-kira seperti ini biar matang marmernya benar-benar merata ya, nggak gosong. Setelah 25 menit kita panggang, hasil adonannya mengembang ya teman-teman. Nah ini kita biarkan, tutup pancinya jangan dibuka ya, kita biarkan hingga matang. Setelah kurang lebih 60 menit atau pastikan marmer cake-nya udah matang, sekarang kita buka tutup pancinya, kita lihat ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa coba tes tusuk lidi, kalau adonan nggak ada yang menempel di tusuk lidinya, ini tandanya marmer cake-nya udah matang ya. Nah, jadi untuk lamanya pemanggangan disesuaikan panci masing-masing ya teman-teman. Nah, kelihatan bagian permukaan atasnya ini udah benar-benar kering atau udah matang ya. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan marmer cake-nya dari panci. Kemudian selagi panas seperti ini langsung aja kita keluarkan dari loyang. Di tahap ini hati-hati dan pelan-pelan ya teman-teman, karena loyangnya ini masih panas banget. Oke, langsung aja loyangnya kita balik. Sekarang kita lihat hasilnya. Kelihatan teman-teman, hasil bolunya cantik banget, matangnya benar-benar merata ya, nggak gosong sama sekali. Sekarang kita biarkan dulu bolunya di suhu ruang hingga dingin. Setelah dingin, langsung aja marmernya kita potong. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan bikin marmer cake yang satu ini? Resep yang ini recommended banget buat teman-teman cobain di rumah, cocok buat disajikan di hari raya nanti, ataupun dibikin buat ide jualan, isian snack box, ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Dijamin kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah marmer cake-nya kita potong, untuk hasil bagian dalamnya seperti ini, kelihatan teman-teman, hasil motifnya cantik ya. Untuk tekstur bolu yang ini lembut ya, matangnya benar-benar merata. Langsung aja saya cobain, bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, manisnya pas, nggak seret dimakan, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.